Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ahmad Yusaki dengan NIM 24EO10014. Di sini saya akan mempresentasikan proposal saya dengan judul analisis dan perancangan sistem antrian kasir coffee shop berbasis konsep data, informasi, dan abstrak data tipe atau yang juga disebut ATT. Lanjut ke slide berikutnya yaitu ada latar belakang. Latar belakang adalah di sini adalah coffee shop merupakan bisnis layanan yang sangat dipengaruhi oleh kecepatan pelayanan dan kenyamanan pelanggan, terutama pada proses pemesanan hingga pembayaran. Pada jam ramai, atau disebut juga peak time, peningkatan jumlah pelanggan sering menimbulkan antrian panjang di kasir menyebabkan waktu tunggu bertambah dan kualitas layanan menurun, sehingga berpotensi menurunkan kepuasan pelanggan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa evaluasi dan pengelolaan sistem antrian pada UMKM coffee shop sangat diperlukan untuk meningkatkan efisien pelayanan ketika volume pelanggan meningkat. Sistem antrian yang dikelola dengan baik dapat meminimalkan lambatan proses layanan, mempercepat pelayanan, serta meningkatkan pengalaman pelanggan secara keseluruhan. Dari sudut pandangan ilmu komputer, permasalahan antrian dapat dimodelkan menggunakan struktur data queue berbasis abstrak data tipe atau disebut juga TT dengan prinsip first in first out atau disebut juga FIFO. Prinsip ini memastikan pelanggan yang datang lebih dahulu akan dilayani terlebih dahulu sehingga sesuai dengan mekanisme layanan kasir. Nah, penerapan ATTQ melalui prototip sistem dan pengujian fungsional diharapkan dapat menjadi solusi efektif dalam pengelolaan antrian kasir coffee shop. Lanjut ke slide kedua yaitu ada rumus masalah. Yang pertama ada bagaimana menganalisis kebutuhan data dan informasi pada sistem antrian kasir coffee shop. Yang kedua ada bagaimana merancang sistem antrian kasir coffee shop menggunakan ATTQ dengan prinsip FIFO. Yang ketiga ada bagaimana mengimplementasikan rancangan sistem antrian kasir coffee shop ke dalam program C++ berbasis konsol. Yang keempat ada bagaimana melakukan pengujian fungsional black box untuk memastikan operasi antrian berjalan sesuai FIFO. Lanjut ke slide berikutnya yaitu ada tujuan penelitian. Yang pertama ada mengidentifikasi kebutuhan data dan informasi pada proses antrian kasir coffee shop. Yang kedua ada merancang alur sistem antrian kasir coffee shop menggunakan ATTQ prinsip FIFO. Yang ketiga ada mengimplementasikan prototip program C++ berbasis Queue itu dengan link list untuk mengolah antrian kasir. Yang keempat yaitu adalah melakukan pengujian fungsional dengan black box untuk memverifikasi operasi NQ, DQ, GQ, peak, dan display berjalan sesuai FIFO. Lanjut ke slide berikutnya itu adalah manfaat penelitian. Yang pertama ada manfaat teoritis, yaitu memberikan contoh penerapan konsep, data, informasi, dan ATTQ FIFO pada studi kasus coffee shop. Yang kedua ada manfaat praktis, yaitu menjadi prototip sederhana yang dapat membantu pengelolaan antrian kasir secara tertib dan terstruktur. Yang ketiga ada manfaat akademik, yaitu menjadi referensi pembelajaran dan tugas struktur data terkait implementasi queue berbasis linked list. Lanjut ke slide selanjutnya, yaitu ada landasan teori. Yang pertama ada sistem, yang kedua ada data dan informasi, yang ketiga ada struktur data, yang di dalamnya itu menggunakan linked list, queue antrian, yang ketiga ada prinsip FIFO, lanjut keempat ada sistem antrian coffee shop, yang kelima ada flowchart. Terus, nah, sini yang pertama yaitu ada sistem. Sistem adalah prosedur logis dan rasional untuk merancang suatu rangkaian komponen yang berhubungan satu dengan yang lain, dengan dimaksud berfungsi sebagai suatu kesatuan dalam usaha mencapai tujuan yang telah ditentukan. Yang kedua ada data dan informasi. Nah, data adalah fakta mentah menggambarkan suatu kejadian, sedangkan informasi adalah data yang telah diolah sehingga memiliki makna dan dapat digunakan untuk pengambilan keputusan pada
pada pengambilan keputusan. Nah, pada antrian kasir coffee shop, data seperti nama pelanggan, pemesanan, tipe layanan, dan nomor antrian dapat diolah menjadi informasi seperti pelanggan berikutnya yang harus dilayani atau jumlah pelanggan yang sedang menunggu. Lanjut, yaitu seluruh data yang digunakan yaitu menggunakan link list. Nah, seluruh data itu adalah cara mengorganisasi, mengelola, dan menyimpan data dalam komputer sehingga dapat diakses dan dimodifikasi secara efisien. Nah, pemilihan sumber data yang tepat sangat penting mengoptimalkan kinerja sistem, terutama dalam aplikasi yang melibatkan operasi penambahan dan penghapusan dan akses data secara dinamis. Contohnya seperti ini sistem latihan coffee shop. Lanjut, nah sudut data yang digunakan yaitu ada link list, queue, dan prinsip FIFO. Yang pertama ada link list. Link list adalah struktur data linear yang terdiri dari serangkaian node, di mana setiap node menyimpan data dan pointer yang menunjukkan ke node berikutnya, di mana setiap dalam urutan. Berbeda dengan struktur data statis, link list memiliki ukuran yang dinamis sehingga memori dapat dialokasikan sesuai kebutuhan. Nah, link list ini sangat cocok untuk aplikasi yang memerlukan operasi penambahan dan penghapusan elemen secara efisien. Lanjut ke queue antrian. Nah, queue adalah struktur data linear yang mempresentasikan antrian dengan dua operasi utama, yaitu menambahkan antrian ke belakang dan menghapus data dari depan. Nah, untuk yang menambahkan data ke belakang yaitu adalah queue. Yang menghapus data dari depan yaitu ada DQQ. Nah, struktur data ini banyak digunakan untuk memudahkan proses layanan yang mengikuti urutan kedatangan pelanggan. Seperti contohnya ini sistem antrian coffee shop. Yang ketiga ada prinsip FIFO. Nah, konsep FIFO dalam metode Q ini yaitu elemen yang terlebih dahulu akan keluar terlebih dahulu. Nah, prinsip ini sesuai dengan antrian kasir coffee shop. Karena pelanggan yang datang lebih dahulu seharusnya dilayani lebih dahulu agar tertib dan adil. Ya, seperti namanya yaitu freeze in, freeze out. Atau disebut juga FIFO. Lanjut ke empat yaitu ada sistem antrian coffee shop. Nah, sistem antrian coffee shop ini, penelitian ini mengenai antrian coffee shop menunjukkan antrian meningkat pada peak time dan mempengaruhi efisien layanan. Nah, pada UM Kopi analisis antrian digunakan sebagai dasar perbaikan efisien pelayanan. Menurut Arhaman Ruli Armadi 2004. Nah, penelitian lain pada kedai kopi juga menekankan peningkatan efisien pelayanan pengelolaan antrian. Menurut Marianti et al. 2024. Nah, oleh karena itu, model antrian satu jalur tahap kasir digunakan pada penelitian ini agar mudah diimplementasikan dan diuji namun tetap relevan dengan kondisi layanan coffee shop. Lanjut ke flowchart. Nah, flowchart ini digunakan untuk menggambarkan urutan proses keputusan secara visual sehingga memudahkan analisis dan perancangan sistem sebelum implementasi. Nah, flowchart ini memetakan alur input, proses, output untuk memastikan sistem yang dibangun sesuai kebutuhan kita. Lanjut ke bab ke slide berikutnya yaitu ada perancangan sistem. Yang pertama deskripsi sistem yaitu sistem antrian kasih berbasis ADTQ. Nah, operasi utamanya yaitu menggunakan NQ. NQ itu untuk menambahkan antrian. Yang kedua ada DQ yaitu untuk melayani antrian. Yang keempat ada peak yaitu untuk melihat antrian terdepan. Yang keempat ada display yaitu untuk menampilkan antrian. Yang kelima ada sys yaitu untuk menampilkan jumlah antrian. Lanjut ke slide berikutnya yaitu ada flowchart sistem antrian coffee shop. Nah, di sini ada flowchartnya. Pertama mulai kita akan di situ akan menampilkan menu.
Nah, kita disuruh pilih dari input pilihan ada 1 sampai 5 contohnya. Yang pertama ada tambahan antrian. Nah, di sini ketika kita pilih tambahan antrian, kita disuruh untuk menginput data pelanggan. Setelah menginput akan menghasil setelah itu akan kembali ke menu lagi. Yang kedua, ketika kita input pilihan layani antrian akan melihat antrian. Nah, jika tidak ada antrian akan menampilkan antrian kosong. Jika ada antrian akan menampilkan data antrian. Setelah itu akan kembali ke menu lagi. Lanjut ke input pilihan. Jika kita menginput pilihan tampilkan antrian, akan menampilkan daftar antrian. Setelah menampilkan daftar antrian, akan kembali ke menu lagi. Lanjut ke input pilihan lagi, kita akan input pilihan lihat antrian, yaitu pick. Nah, setelah itu, jika ada antrian, akan menampilkan antrian paling depan. Jika ada antrian, akan menampilkan antrian kosong. Setelah itu, akan kembali ke menu lagi. Lanjut ke input pilihan, jika kita input pilihan jumlah antrian, kita akan menampilkan jumlah antrian tersebut. Setelah itu akan menampilkan jumlah antrian dan kembali ke menu lagi. Terus ketika kita input pilihan nomor 6 yaitu selesai. Otomatis akan selesai program tersebut. Lanjut ke slide berikutnya, yaitu ada sudut data yang digunakan. Nah, sudut data yang menggunakan queue berbasis linked list karena jumlah pelanggan bersifat dinamis dan elemen antrian berupa customer order yang berisi yang pertama ada nama pelanggan, nama pesanan, yang ketiga ada tipe layanan, ada tune in dan takeaway, yang keempat ada waktu tunggu. Lanjut ke slide berikutnya yaitu ada desain dan desain input dan output. Nah, input sistem yaitu yang pertama ada nama pelanggan, yang kedua ada nama pesanan, yang ketiga ada tipe layanan, tune in dan takeaway, yang keempat ada pilihan menu. Nah, setelah itu ada output system. Yang pertama ada nomor antrian otomatis. Yang kedua ada data pelanggan yang dilayani. Yang ketiga ada daftar antrian yang menunggu. Yang keempat ada informasi jumlah antrian. Yang kelima ada pesanan validasi dan error. Lanjut ke slide berikutnya yaitu ada implementasi dan pengujian. Nah, yang pertama ada implementasi sistem. Implementasi sistem yaitu pertama ada menggunakan bahasa pemrograman C++. Menggunakan model program berbasis konsol. Yang ketiga ada studi data menggunakan queue dan linked list. Ini contoh tampilannya ya. Lanjut kita akan melihat. Lanjut ke slide berikutnya. Yaitu ada pengujian sistem. Nah, pengujian sistem ini menggunakan metode black box testing. Yang pengujiannya yaitu NQ, terus ada DQ, kosong dan berisi. Dan yang ketiga ada peak. Yang keempat ada display dan sys. Nah, hasil sistem berjalan sesuai prinsip FIFO. Nah, contohnya itu seperti nah, ini pengujian black box testing. Pengujian program dilakukan memastikan bahwa seluruh fungsi dalam sistem antrian coffee shop telah berjalan sesuai dengan kebutuhan prinsip FIFO. Nah, metode pengujian yang digunakan yaitu menggunakan black box testing ya, yaitu pengujian yang berfokus pada kesesuaian antara input dan output tanpa melihat struktur internal atau kode sumber program. Nah, beberapa skenario pengujian yang dilakukan antara lain yaitu yang pertama ada pengujian fungsi NQ yang di sini yaitu pada antrian kosong dan antrian berisi. Skenario-nya adalah penggunaan menambah satu atau beberapa data antrian secara berurutan. Nah, inputnya yaitu data nama pelanggan, nama pesanan, dan tipe layanan untuk beberapa pelanggan. Nah, hasil yang diharapkan, setiap data antrian tersimpan dalam urutan kedatangan dan program menampilkan pesanan bahwa antrian berhasil ditambahkan. Nah, hasil pengujian ini program berhasil menambahkan data antrian sesuai urutan input tanpa terjadi kesalahan.
Nah, untuk pengujian review kosong dan berisi, yaitu skenario-nya yaitu pengguna memilih menu layanan antrian ketika belum ada data antrian yang masuk. Nah, yang kedua inputnya yaitu pilih menu DQ pada kondisi antrian kosong. Hasil yang diharapkan program menampilkan pesan bahwa antrian masih kosong dan tidak terjadi crash pada program. Hasil pengujian program menampilkan pesan antrian kosong sesuai harapan yang telah berjalan normal. Lanjut ke peak yaitu skenario yaitu pengguna ingin melihat pelanggan yang berada di posisi terdepan tanpa menghapus dari antrian. Nah, input yaitu pilihan menu peak setelah beberapa data antrian dimasukkan. Hasilnya yang diharapkan adalah program menampilkan data pelanggan terdepan dan antrian tidak berubah. Hasil pengujian data pelanggan terdepan dapat ditampilkan dengan benar dan jumlah antrian tetap sama setelah fungsi dipanggil. Yang keempat ada display dan sys. Nah, skenario-nya yaitu adalah pengguna menambah beberapa antrian, kemudian menampilkan seluruh antrian dan melihat jumlah antrian yang aktif. Nah, inputnya yaitu beberapa data antrian melalui enqueue, kemudian memanggil fungsi display dan sys. Nah, hasil yang diharapkan daftar antrian tampil sesuai urutan Vivo dan jumlah antrian yang ditampilkan sesuai dengan jumlah data yang tersimpan. Nah, hasil pengujian tersebut yaitu susunan antrian dan jumlah antrian yang ditetapkan sesuai dengan data aktual yang terdapat di dalam queue. Lanjut ke hasil sistem berjalan. Nah, hasilnya itu sistem berjalan sesuai prinsip Vivo. Lanjut ke slide berikutnya yaitu ada kesimpulan. Nah, kesimpulan dari PowerPoint ini yaitu berdasarkan hasil analisis perancangan, implementasi, dan pengujian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa sistem antrian kasir coffee shop berbasis konsep data informasi dan abstrak data tipe ada TQ dan prinsip freeze in freeze out berhasil dirancang dan diimplementasikan dengan baik menggunakan bahasa pemrograman C++. Sistem ini mampu mengelola data pelanggan secara terstruktur dan mengelolanya menjadi informasi yang berguna seperti urutan pelanggan yang harus dilayani dan jumlah antrian yang sedang menunggu. Nah, penerapan seluruh data queue berbasis ini terbukti efektif untuk menangani jumlah pelanggan yang bersifat dinamis. Hasil pengujian fungsional dalam metode black box menunjukkan bahwa seluruh operasi utama seperti NQQ, TQQ, peak, display, dan size berjalan sesuai dengan prinsip Vivo, baik pada kondisi antrian kosong maupun berisi, sehingga prototipe sistem yang dikembangkan dapat dijadikan sebagai model awal pengelolaan antrian kasir coffee shop yang tertib dan sistematis. Lanjut ke slide berikutnya yaitu saran yaitu pertama ada pengembangan antarmuka pengguna queue, yang kedua ada integrasi dengan basis data, yang keempat ada pengembangan model antrian, yang keempat ada pengujian di lingkungan nyata. Lanjut ini adalah daftar pustakanya. Nah, sekian dari saya. Terima kasih. Mungkin dari sini. Lanjut ke programnya yaitu ini adalah program kode ADTQ berbasis linked list. Di sini kita akan menjalankan sebuah compile run dari kode tersebut. Nah, di sini akan dari lewat terminal ya, akan menampilkan menu pertama yaitu sistem antrian kasir coffee shop ADTQ. Yang pertama ada tambahan antrian NQQ, yang kedua ada layanan antrian TQQ, yang ketiga ada tampilan antrian, yang keempat ada lihat pelanggan berikutnya yaitu peak, yang kelima ada lihat jumlah antrian, yang keenam ada keluar. Nah, di sini kita pilih menu 1 sampai 6. Kita pilih satu. Di sini akan ketika pilih satu, akan di sini kan ada tambahan antrian, yaitu di dalamnya ada memasukkan nama pelanggan. Contohnya Ahmad Syari. Enter. Nah, setelah itu akan memasukkan nama pesanan.
Contohnya coffee Sukuira aren. Lanjut. Di sini ada tipe pelayanan. Yang pertama ada dine-in dan takeaway. Kita pilih dine-in aja. Cara itu akan memasukkan estimasi waktu tunggu menit. Contohnya kita 1 menit. Nah, antrian akan berhasil ditambahkan ke dalam antrian. Lanjut kita akan input tambah antrian lagi. Nama pelanggan semisal Jafar. Masukkan nama pesanan coffee latte. Nah, tipe layanan ini yaitu ada 1 sampai 2, kita pilih nomor 2. Masukkan estimasi waktu yang ditunggu, kita masukkan 2 menit. Nah, antrian berhasil ditambahkan. Otomatis akan kembali ke menu lagi sesuai flowchart tersebut. Lanjut ke kita input tambah antrian lagi. Pelanggan kita input Anggun. Masukkan nama pesanan coffee latte. Nah, setelah itu kita memilih layanan dine-in. Estimasi waktu yang ditunggu yaitu 1 menit. Nah, otomatis antrian berhasil ditambahkan. Lanjut ke nomor 3 aja, menampilkan antrian. Di sini akan menampilkan daftar antrian total 3. Yang pertama ada nama Musaki, pesanan coffee shop, tipenya dine-in, waktu tunggu 1 menit. Yang kedua ada Jafar, pesanan coffee latte, tipe takeaway, waktu tunggu 2 menit. Yang ketiga ada nama Anggun, pesanan coffee latte, tipe dine-in dan waktu tunggu 1 menit. Terus lanjut ke lihat jumlah antrian, nomor input nomor 5. Nah, di sini jumlah antrian saat ini ada 3, yaitu ini 1, 2, 3. Setelah itu kita coba input nomor 2, yaitu untuk melayani antrian. Nah, melayani pelanggan, yaitu yang pertama nama Besaki, pesanan kopi gula aren, tipe dine-in, waktu tunggu 1 menit, melayani pelanggan. Otomatis ditampilkan antrian input nomor 3, daftar antriannya totalnya 2, yaitu Jafar sama Anggun. Setelah itu kita ketik input nomor 2, yaitu melayani pelanggan yang bernama Jafar. Nah, melayani pelanggan otomatis data ini udah tidak ada lagi menampilkan daftar antrian tersebut. Kita ketik 3. Nah, di sini antrian totalnya cuma 1, yaitu dengan atas nama Anggun. Kita ketik nomor 4 untuk melihat pelanggan berikutnya, yaitu pelanggan berikutnya yang nomor Anggun. Nama Anggun, pesanan kopi latte, tipe dine-in, waktu tunggu 1 menit. Lanjut ke 5, yaitu jumlah antrian saat ini yaitu 1, yaitu nama Anggun, pesanan kopi latte, tipe dine-in, waktu tunggu 1 menit. Lanjut ketika kita melayani antrian lagi, nah dengan atas nama Anggun akan dilayani dengan pesanan kopi latte, tipe dine-in, waktu tunggu 1 menit. Otomatis ketika kita ketik input 3, akan daftar antrian kosong, totalnya 0. Dan jika ketik 5, sama aja jumlah antrian saat ini kosong. Lanjut ke terakhir yaitu keluar. Nah, otomatis program selesai. Mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.